gitu ya. Kenapa harus ada 2? Ada yang kepikir, kenapa harus ada 2 kondisi ya. Jadi kondisi 0 dan 1 itu artinya apa? Dari ada tidak ada gitu ya, dari on jadi off, dari hidup menjadi mati. Ya terkait dengan apa sumber supply yang banyak kita pakai gitu kan ya. Kalau sebuah sumber supply, sumber satuan daya itu kalau enggak hidup ya mati itu kan ya. Jadi istilahnya ada tegangan, ada input tegangan dan ada apa? Tidak ada input tegangan atau mati 0 gitu ya. Itu ya yang kebayang ya. Yang tanyakan deh. Jadi kaitan dengan MK lainnya, tuh, walaupun di situ masih ada ya kalkulus 1 dan 2. Anda juga sudah Anda pelajari itu ya di bab awal ataupun nanti di menjelang UTS. Yang lainnya pun juga sudah Anda kenal, Anda pelajari juga bahkan ya. Himpunan juga gitu ya, himpunan mulai dari awal Anda sekolah itu pun juga sudah dibahas kan ya. Nggak ada hal yang aneh ya. Tapi biasanya akan sedikit relatif agak advance di situ ya. Itu ya, matematika diskrit kemudian di atasnya walaupun hanya bagian kecil pengantar ya. Ada konsep untuk ke kuliah pengolahan sinyal gitu ya. Mungkin di masalah pemampatan ya, proses kompresi atau proses graf pohon dan konsep sinyal yang lain gitu ya. Gitu ya. Kemudian masuk ke jaringan juga bisa kita pakai gitu ya. Terutama kaitannya dengan masalah efisiensi dan optimasi gitu ya. Ya, nanti di jaringan ini banyak dibahas tentang aplikasi dari sebuah algoritma gitu ya. Algoritma dan pemrograman juga sudah Anda lewati juga ya. Sudah lulus juga ya. Kemudian ada sistem komunikasi. Walaupun sedikit aja di situ. Nggak terlalu banyak ya. Sistem komunikasi pun juga sama. Kaitannya banyak di nanti optimasi juga di situ ya. Ya, coding kompresi ya, penggunaan algoritma gitu. Efisiensi dari sebuah algoritma dan sebagainya. Jadi sebagian kecil aja ya. Walaupun sebenarnya kalau Anda perhatikan matematika diskrit ini sebenarnya matematika dasar ya, wajib semua prodi ya. Iya, semua prodi dapat. Walaupun aslinya ini sebenarnya adalah dia banyak berkaitan ke prodi di masalah komputer gitu ya. Hardware, komputer atau sistem informatika lah ya. Ya, matematika diskrit ini sering disebut sebagai matematika informatika gitu ya. Ya, karena banyak berkaitan background basicnya banyak dibahas di matematika diskrit ini. Terutama kaitannya nanti tentang himpunan gitu ya. Kemudian relasi fungsi gitu ya. Relasi fungsi itu kaitannya dengan sebuah data gitu ya. Ya, database atau kalau sekarang trennya di sebuah big data gitu ya. Ya, jadi itu sambil jalan deh, ada yang tanyakan silakan bisa ini nanti open mic gitu ya, silakan bisa langsung aja gitu. Enggak ketahuan yang raise hand-nya ini atau bisa di chat. Bisa di kolom chat gitu ya. Capaian pembelajaran PLO-nya pun juga gitu ya, penggunaan pengetahuan dasar matematika, sains dan rekayasa gitu ya.
Jadi kalau kita lihat MK matematika diskrit ini punya 5 pokok bahasan dibagi dalam 14 subpokok bahasan, gitu ya. Ini ya. Jadi nanti Anda pelajari ini di area ini. Ada dasar himpunan, operasi terhadap himpunan gitu ya. Ada diagram Venn ya, aplikasi ini ya. Banyak di aplikasi. Kemudian ada relasi partial order ya. Diagram hash pada bab relasi ya, relasional, relationship, jadi hubungan ya, hubungan antara dua objek. Kemudian baru setelah itu kita belajar fungsi ya, sebuah function, fungsi ya, fungsi ya. Kemudian masuk ke kombinatorial. Ini pun juga sebenarnya sudah Anda pelajari juga gitu ya sebelumnya, SMA, SMP. Ya, kita ulas sedikit lagi gitu. Mungkin ada eksplorasi lebih detail nanti. Itu ya, baru setelah ini sebenarnya nanti di UTS gitu ya. Oh, belum satu lagi ya nih, kombinasi dan permutasi bentuk umum. Walaupun ada satu hal lagi di situ. Ini ya, ini pun biasanya banyak sekali ini, makanya relatif mudah gitu ya. Baru setelah ini UTS ya. Setelah kombinasi ini UTS, baru setelah itu masuk di dasar graf. Iya, graf. Yang Anda tahu apa artinya graf itu? Teorema grafik itu ya, graphical. Ada GUI ya sama saja gitu ya. Jadi berupa mudah juga ini. Kita hanya belajar apa node dan circle, apa titik dan apa lintasan gitu ya. Jadi hanya titik dan garis gitu ya yang kita pelajari di situ. Mudah, relatif mudah nanti ya. Jadi dari situ turunannya banyak sekali ternyata. Balik lagi masuk ke konsep teori, banyak teori ya. Teorinya masuk ke planar, kemudian bipartit, isomorfik, kemudian jenis graf yang lain. Ya, karena ada titik dan lintasan ya. Di situ makanya ada graf Euler, kemudian Hamilton ya. Sesuai dengan nggak tahu ya, sesuai dengan nama orang ini ya, namanya lintasan gitu ya, lintasan balap dan sebagainya masuk juga sebenarnya. Itu ya. Kemudian teorema masuk ke teorema Dijkstra, ini mulai masuk ke algoritma dan coloring, apa pewarnaan ya. Ada hal yang aneh, nggak ada yang aneh ya. Jadi belajar mewarna lagi nanti di sini. Mewarna sebuah graf gitu ya. Mewarnai ya. Pelajaran mewarna. Baru setelah itu tapi pewarnaannya nanti ya ada makna, maksud gitu ya. Ini bagus juga sebenarnya di masalah apa nanti optimasi. Kemudian setelah graf selesai baru masuk ke apa ini pohon ya. Pohon. Ya, pohon ya. Setelah itu sebentar. Pohon ya. Ada hal yang aneh tentang pohon? Anda pun harus belajar pohon gitu ya. IPA, biologi. Tapi pohonnya hanya artikulasi saja, di situ harus ada penerjemahan lagi ya. Dari struktur pohon yang ada. Kemudian apa dijabarkan lagi tentang, nah ini mulai masuk ke algoritma dan optimasi ya, MST, minimum spanning tree ya, apa ini pohon rentang minimum gitu ya, masalah optimasi juga nanti di situ. Kemudian berikutnya apa nih yang terakhir ya, aplikasi ini di jaringan kayak gitu ya, ataupun sinyal tentang Huffman gitu ya, kompresi ya, pemanfaatan metode kompresi dan
penelusuran pohon biner itu ya, jadi manfaatan algoritma. Ya, ini cabang-cabangnya masuk juga sebenarnya ke banyak di sinyal itu juga apa trennya sekarang kan banyak ke AI gitu ya. AI ya, artificial apa intelligence gitu. Kecerdasan buatan ya, di mana dalamnya di situ ada deep learning dan metode optimasi lainnya ya. Gitu ya. Ini sebagai mata kuliah dasar. Itu kurang lebih nanti yang Anda pelajari. Ada yang tanyakan? Ya, berjalan ada yang tanyakan deh. Rencana pembelajaran MK berbasis e-learning. Jadi cuman ada sebentar ada yang lost ini. Ada 5 ini harusnya, satu lagi kosong. Ada 5 bab ya, ada himpunan, relasi fungsi, kemudian masuk ke kombinatorial, baru itu UTS, ini ya, setelah itu masuk graf, dan terakhir pohon. Itu ya. Ada yang tanyakan deh, ini dipermudah Anda nanti ini. Belajar cuma 5 bab. Cuma dari 5 bab itu nanti turunannya banyak sekali ya. Ya, turunannya kan banyak sekali nanti di situ. Jadi nanti tolong walaupun mudah, paling tidak ada alokasi waktu, Anda banyak baca gitu ya, baca ulang atau ya dipaksakan menghafal juga gitu ya, hafal. Ya, dengan hafal dan tahu konsepnya, mudah-mudahan di situ ketika ada ya akhirnya nanti kan di evaluasinya ya, evaluasinya Anda bisa lancar gitu. Itu ya, best practice, tip and trick, ya semua hal apa ini mata kuliahnya di situ akan sama nanti ya. Pahami konsep dasar ya dengan baik dan benar, ikuti dengan baik konversi yang telah konvensi. Nah, sepakati itu ya, perbanyak membaca referensi luar. Ya, referensi luar ini tolong diperkaya juga nanti ya. Kemudian baru latihan soal. Latihan apa? Soal. Walaupun nanti bisa jadi modelnya juga akan saya balik gitu ya, modelnya di SCL gitu ya, student center learning, untuk bisa lebih banyak paham gitu ya, Anda banyak dilibatkan nanti ya, terutama dalam ini pengayaan latihan soal ini ya di sini ya. Ya, bisa individu ataupun kelompok nanti. Jadi siap-siap mungkin kalau ada kelompok gitu ya. Silakan diperkaya ini ya. Makanya dengan metode online ini sebenarnya referensi banyak sekali di luar. Ya, bisa tuangkan ya. Mudah-mudahan nanti ataupun dengan tugas tambahan itu ya, tugas dari luar bisa dievaluasi, nanti bisa ada yang keluar lagi gitu ya di ujian. Itu ya, sertifikasi tidak perlu ada di situ, walaupun ujung-ujungnya juga di implementasinya dengan sebuah program gitu ya, programming. Anda di atasnya nanti kan relatif banyak ya. Ya, mata kuliah atasnya banyak ya, implementasi algoritmanya itu yang perlu dilakukan. Ada OOP gitu ya, OOP ya, kuliah berikutnya. Pemrograman berbasis objek, kemudian ada yang dasar itu juga Python ya, ada Python dan sudah ngambil juga, atau mungkin ada yang aplikasi mobile gitu ya. Ini beberapa referensi ya, silakan bisa Anda cari juga nanti di luar. Referensi e-books-nya juga banyak. Referensi utama adalah Kenneth Rosen ini ya,
Discrete Mathematics and its Application ya. Sama aja walaupun lama ya tetap kepake ini ya. Banyak sekali implementasinya. Kemudian dari Susana bisa Anda juga cari John's Book ya. Perpus ini sebenarnya ada ya di perpus kita itu, atau yang terakhir di Pak Munir ini. Sampai sebentar untuk bukunya malah ya, jadi referensi yang banyak dipakai ini 1, 4 itu ya, silakan bisa diperkaya yang lain nanti. Jadi yang kita pakai nanti ya referensi luar 1, dalam ini ya, ini yang dari dosen apa ITB ya. Itu referensi ini yang perlu Anda ketahui, nanti silakan bisa dicari nanti ya. Ya, itu ya, ada yang tanyakan. Jadi yang pertama adalah ke dasar himpunan gitu ya. Dasar himpunan, kemudian di situ pun ada bisa dimanfaatkan itu, atau mungkin kalau ini teorinya gitu ya, bisa kita lihat nanti ada tugas, kemudian ada forum, kuisnya ini juga silakan untuk latihan bisa di ini bisa Anda kerjakan gitu ya. Kita kasih waktu juga 1 minggu mungkin. Ada link eksternal juga nanti yang bisa dipakai. Gitu ya. Dasar himpunan, kemudian ini sesuai apa ini, sesuai pertemuan ya, operasi terhadap himpunan. Sudah ada semua nanti di situ, kemudian diagram Venn, inklusi eksklusi 3, kemudian di minggu 4 ini relasi ya, partial order, diagram hash, kemudian 5 adalah fungsi, yang ke-6 kombinasi, permutasi, yang ke-7 adalah ini kombinasi bentuk umum ya, baru setelah itu benar UTS. Ya, ini ya, baru setelah itu masuk ke graf. Setelah UTS, setelah graf, baru ke ini jenis-jenis teori yang lain ya, bipartit, isomorfik, planar, kemudian Euler, Hamilton, kemudian ke algoritma ya, Dijkstra, pewarnaan graf, mewarnai lebih enak ya. Pohon ya, pohon juga dipelajari di situ. Kemudian ada minimum spanning tree, pohon rentang minimum. Kemudian ada Huffman dan penelusuran pohon akhir. Ya, baru setelah itu kita masuk ke ujian akhir. Itu deh. Gimana dari sini, ada yang tanyakan? Dasar himpunan kalau kita lihat ya, harus download ya. Ini nggak agak lambat ya. Gimana, ada yang tanyakan tadi? Mungkin untuk sebentar di sini. Sebelum itu deh, yang di awal untuk masalah penilaian pun relatif standar ya dengan mata kuliah yang lain. Porsi di situ ya standar, ada porsi UTS ya, UAS, kemudian ada apa kuis gitu ya, ataupun tugas ya, mungkin porsi tugas bisa lebih besar nanti ya. Jadi untuk porsi tugas dan kuis nanti besarnya 30% ya, lumayan besar, sepertiganya, baru yang sisanya UTS dan UAS ya. Ya, gitu ya. UTS 35%, UAS juga 35%.
Nih, ada yang di ini jalan sambil tanyakan, ada hal yang kurang jelas. Sebentar, kita break dulu 1 menit. Ada yang ini, ada yang saya lakukan sebentar ya. Ada yang tanyakan, Dik, sambil tanyakan. Mana ada yang tanyakan? Sudah jelas? Kita coba sebentar. Sambil nanti di ini ya, efektifnya itu harusnya berapa? Coba nanti sambil dipelajari juga ya. Kita masuk ke materi awal ini ya, kalau nggak ada ya. Yang di itu susah banget keluarnya di LMS ini. Slide pertama, walaupun di situ di himpunan ini 80, berarti dibagi berapa ya? Dua pertemuan ya. Sekitar 85, 90. Kalau kita lihat sebentar tadi deh. Mana udah ke-share? Belum ya? Ya, 3 kali pertemuan tentang himpunan aja di situ. Ada yang tanyakan? 90 berarti kurang lebih berapa ya? Ya seininya lah, kita bagi dalam tiga kali pertemuan ini, himpunan aja yang dibahas. Walaupun sebenarnya nggak terlalu aneh ya. Ada hal yang aneh nggak di himpunan? Kelihatan ya ini ya? Sudah terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Coba kita ini masuk inilah pendahuluan materi ya, materi sebentar aja lah ya. Walaupun ini properti dari kelas yang lain ya, coba kita ini dari kelas yang lain ya, kan sama ya, kan kita paralel di situ. Jadi tentang, kalau kita Anda perhatikan, tentang himpunan atau disebut dengan set, itu ya, sebuah set atau himpunan. Jadi kalau Anda perhatikan di situ apa, himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang saling berbeda gitu ya. Gitu ya. Jadi ada kumpulan objek-objek gitu ya, terkumpul menjadi satu membentuk sebuah himpunan gitu ya. Objek yang ada dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota ya. Jadi ketika sebuah himpunan itu ada kumpulan objek-objek, maka masing-masing objek di situ disebut dengan elemen, unsur, atau anggota ya. Ya, itu ya. Elemen, unsur, atau anggota.
Itu mungkin efektifnya mungkin minta waktu ini 15 menit ya. Udah cukup, nanti bisa kegiatan apa asinkron nanti ya. Oke, cara penyajian himpunan. Sebuah himpunan bisa disajikan dengan apa? Yang pertama, enumerasi ya, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan juga dengan diagram Venn gitu ya. Ini yang nggak terlalu aneh gitu ya, yang sudah Anda pelajari juga. Enumerasi, apa enumerasi? Itu biasanya apa? Terkait dengan penyajian himpunan. Jadi terkumpul, ini kan di dalam sebuah himpunan nanti disebutkan ya, disebutkan anggotanya itu siapa saja nanti dalam sebuah enumerasi itu ya. Himpunan apa? Himpunan kelas Madis gitu kan ya. Himpunan kelas matematika diskrit, anggotanya siapa aja? Ini kan. Jadi semua mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kelas ini gitu kan ya. Tadi jumlahnya ada berapa? 38 gitu ya, 37 gitu ya. Ya, diantaranya itu gitu ya, himpunan komunitas sepeda gitu ya, sepeda balap apa aja di situ jadi disebutkan anggotanya apa saja gitu ya. Enumerasi dari sebuah bahan bangunan apa saja, termasuk di situ ada apa kayak pasir gitu ya, pasir, semen, paku, kayu dan sebagainya. Kemudian ada yang simbol-simbol baku juga. Simbol baku ya nanti sudah secara umum diakui bahwa dengan simbol itu langsung menyatakan dia merupakan sebuah himpunan ya, sebuah set atau himpunan. Misalkan dinyatakan dengan V ya, berarti di situ anggotanya apa? Bilangan positif gitu ya. Selain P ada apa misalnya kalau N gitu ya, natural, asli kayak gitu. Salah satu contohnya di situ ya. Itu ya simbol-simbol baku. Kemudian ada notasi pembentuk himpunan. Jadi notasi pembentuk himpunan nanti apa? Dinyatakan dengan sebuah pernyataan gitu ya. Ya, ada simbol juga biasanya. Ada sebuah himpunan A yang isinya adalah apa nih? Semua anggota himpunan hewan peliharaan misalkan di situ. Ya, ya termasuk di situ kan ya, himpunan yang masuk di apa hewan peliharaan gitu ya, atau yang tumbuhan peliharaan di rumah misalkan gitu. Apa saja nanti itu kan bisa dinotasikan dengan notasi pembentuk himpunan ataupun dengan diagram Venn ya. Ini enggak asing ya, diagram Venn itu ya biasanya dengan bulatan lingkaran ya. Di situ ada istilah apa yang muncul, mulai dari gabungan gitu kan ya, masih ingat ya, gabungan, irisan, kemudian apa beda simetris gitu ya, perbedaan simetris dan sebagainya nanti itu masuk di situ ya, selisih jumlah dan sebagainya itu kan istilah-istilah nanti di diagram Venn. Ini ya penyajian himpunan, jadi bisa disajikan macam-macam juga nanti di situ. Nah ini kan enumerasi sudah yang saya sebutkan tadi, contoh himpunan 4 bilangan asli pertama 1, 2, 3, 4 ya, 4 bilangan asli pertama A. Himpunan A adalah satu yang anggotanya berarti berapa? 4 bilangan asli 1, 2, 3, 4 ya. 5 bilangan genap positif pertama dinotasikan dengan huruf B ya. Anggotanya siapa? 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian C ada himpunan C, anggotanya ada kucing, A, Amir, 10, paku. Itu ya. Ini bisa juga ini dinyatakan dalam sebuah himpunan walaupun memang tidak sejenis ya. Nggak masalah juga di situ ya. Ada R. Nah, ini nanti masuk apa ini? Himpunan dalam sebuah himpunan gitu ya.
R anggotanya adalah A, B, kemudian ada elemen himpunan A, B, C, dan juga ada elemen atau unsur anggotanya adalah himpunan A, C, ya. Itu ya. C juga gitu, semuanya dimodifikasi di situ ya. Anggotanya A, himpunan dalam himpunan A, gitu ya. Bacanya gitu kan. Kemudian K termasuk di situ adalah himpunan anggotanya apa? Kosong ya. Kosong gitu ya. Atau biasanya dengan tanda apa ini? Dengan himpunan kosong ini nggak ada anggota. Atau biasanya apa? Tanda 0 gitu ya, dicoret gitu kan. Jadi dia tidak ada anggota. Yang sudah jelas juga di situ himpunan 100 bilangan asli pertama. Sudah jelas ya. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai 100. Kemudian himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Ya, berarti di situ termasuk apa? Dari min tak hingga sampai plus tak hingga gitu ya. Sampai min 2, min 1, 0, 1, 2 sampai tak hingga. Itu ya. Ini sudah jelas, sudah clear di sini. Itu ada yang tanyakan ya? Himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan prima. Ya, 5 bilangan prima pertama. Tahu juga kan? Apa di situ? Mulai dari 2 gitu kan. 2, 3, 5, 7, berapa? 9 gitu ya. Ya, 9 masuk prima enggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Setelah 9, berarti berapa? Setelah 7? 11. 11 ya. 12, 13 masuk nggak? Iya. 15? Enggak. 17? Iya. 17 masuk ya. 18? 19. 19 ya. 19 masuk? Masuk ya. Itu ya salah satunya. Jadi apa ya, pengetahuan yang sebelumnya, background sebelumnya, tinggal di refresh lagi nanti. Ya, itu. Kalau Anda perhatikan enumerasi keanggotaan ditandai dengan apa? Notasi epsilon gini ya. X elemen A. Artinya apa? X merupakan anggota dari sebuah himpunan A. Itu ya. X ini adalah anggota dari X merupakan anggota dari himpunan A gitu ya. Kalau epsilon yang coret di situ berarti dia bukan merupakan anggota dari himpunan A. Gitu ya. Epsilon jadi anggota. Enumerasi misalkan nah ini jika himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dengan R-nya adalah himpunan berapa anggotanya? A, B, himpunan A, B, C, himpunan A, C. Dan K adalah himpunan kosong, itu ya. Anggotanya himpunan kosong. Maka kalau Anda perhatikan 3 adalah elemen A. Masuk ya. 3 elemen himpunan A. Iya. 5 bukan anggota himpunan A. Iya. Oke, bukan anggota ya. Kemudian himpunan ABC adalah anggota R. Iya. Masuk ya. Himpunan ABC ini dia masih anggota ya. Ini satu anggota ini ya. Karena di kurung kurawal jadi satu ya. Itu ya. Kemudian C bukan anggota R. Apakah betul? C Betul. bukan anggota himpunan R. Betul
Betul, salah? Betul. Jadi dia betul ya. Kenapa betul? Karena yang masuk anggota R adalah harus semua di situ ya, himpunan A, C. Itu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kosong merupakan anggota K, himpunan K. Ya, himpunan kosong, Iya. anggota himpunan K ya. Kemudian himpunan AB bukan anggota R. Bukan. Apakah betul? Betul. Betul ya. Jadi himpunan AB tidak jadi satu ya. Dia bukan ya. Jadi yang masuk himpunan R harusnya apa? Cuman A ya. Harus A atau B itu sendiri ya. Ya, itu ya. Khusus A ya sendiri elemen R atau B yang elemen R. Ya, gitu ya. Ada yang tanyakan ya. Oke, enumerasi. Kemudian ini masih mudah ya. Ini yang berikutnya, jika P1 adalah, ya ini bermain, kita nggak banyak hitungan ya, cuman banyak bermain di logika ya. Himpunan P1, himpunannya adalah A, B. P2, himpunan dalam himpunan apa? A, AB gitu ya. P3 juga gitu, himpunan dalam himpunan apa ini? A, B gitu ya. Jadi ada kurung krawal 2 kali ya. Ini yang masuk di anggota P3. Yang cuma sekali ini jadi satu elemen, dia masuk di anggota himpunan P2. Sehingga apa di situ? A adalah anggota himpunan P1. Benar ya. Anggota P1, A bukan anggota dari P2. A. Jadi benar ya. Jadi himpunan A, B ini jadi satu elemen, satu anggota ya. Itu ya. Jadi P1 merupakan anggota P2. Benar ya. Karena himpunan AB masuk ke himpunan P2. P1 bukan anggota dari P3. Ya. Harusnya apa? Yang benar adalah jadi sekalian himpunan dalam himpunan A, B, P2 yang masuk anggota P3 gitu ya. Kurung kurawalnya ada 2. Ya. Kalau P1 anggota dari P2. Ini sebenarnya sih bisa di refresh, baca ulang lagi nanti. Ini yang masuk simbol baku, diantaranya P, bilangan positif, ya 1, 2, 3, dan seterusnya N, alami, natural ya. N, natural ya, alami, mulai dari 1, 2, hampir mirip, sama ya. Z, bilangan bulat ya, baku ini ya Z, dari min sampai plus tak hingga ya. Kemudian ada Q, bilangan rasional, iya. Kemudian R, real, dan C adalah kompleks ya. Ada real dan bilangan kompleks. Salah satunya ini nanti apa ini? Kompleks itu ada paralel ya, nanti serial ya, paralel dengan masuk ke RL juga nanti ya. Ini di konsep AC atau bolak-balik akan muncul lagi nanti ya. Kompleks ya. Karena kompleks nanti ada bagian apa? Nilai real dan imajiner ya. Ya, real dan imajiner ya. Jadi ada yang bagian nyata dengan tidak nyata gitu kan. Itu Z-nya adalah bilangan bulat. Walaupun nanti ada bilangan bulat apa? Misalkan P itu ya, positif ya, bilangan bulat positif. Itu yang baku ya. Kemudian satu hal lagi dengan U gitu ya, universal ya, atau semesta.
ya, ataupun juga bisa dinyatakan dengan apa ini, salah satu bagian ya sudah dinyatakan di situ bahwa O anggotanya 1, 2 sampai 5 gitu. Ya, jika adalah 135 maka adalah himpunan bagian dari U. Ini beda lagi nanti, ada himpunan, muncul istilah himpunan bagian ya. Himpunan 135. Itu ya simbol baku. Satu hal lagi, sedikit lagi, notasi pembentuk himpunan. Umum juga ini ya. Anda sudah dapatkan notasinya adalah semua anggota X gitu kan ya. Ada garis tegak lurus demikian hingga syarat yang harus dipenuhi oleh X gitu ya. Itu ya. Notasi pembentuk himpunan, semua himpunan X ya. Anggotanya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X ya. Contoh pada sini A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Walaupun ini sudah jelas ya, ini notasi kalimat himpunan positif, bulat positif lebih kecil dari 5. Dengan notasi bentuk himpunan, A adalah himpunan X ya, sedemikian hingga X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 ya. Ini kalau berupa kalimat. Kalau dinyatakan dengan matematis gitu ya, himpunan A adalah himpunan X sedemikian hingga X ya, matematisnya ya, anggota positif dan X-nya kurang dari 5 ya. Bisa juga ini ya, jadi dibatasi dengan dua pernyataan matematika di situ ya. Simbol X anggota P dan X kurang dari 5. Ya, gitu ya. Walaupun ini juga M, ya, himpunan M adalah X, demikian hingga X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah MA 233, ya. Mengambil kuliah rangkaian listrik, mengambil kuliah matematika diskrit. Ya, yang kita saat kita ini berarti anggotanya ada berapa nanti? Yang ambil mata kuliah ini, anggotanya ada berapa? Ya, sejumlah satu kelas ini kan ya 30 berapa? 7 37 itu ya. Itu nih yang notasi pembentuk himpunan salah satunya. Yang terakhir pun sebenarnya juga nggak terlalu aneh juga gitu ya. Anda sudah dapatkan, ini kan mudah ya dengan diagram Venn. Kita bisa menggambarkan sebuah anggota himpunan dengan diagram Venn relatif lebih mudah ya. Misalkan U tadi istilahnya apa? Universal ya. Semesta anggotanya 1, 2 sampai 8. Kemudian A-nya adalah himpunan A-nya adalah berapa anggotanya? Ada 1, 2, 3, 5. Himpunan B 2, 5, 6, 8. Maka jika digambarkan dengan diagram Venn, ya ini ya berupa grafis tadi graf gambar. Di situ ada O, ada himpunan A, ada himpunan B ya. Dimana kalau kita lihat himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 5 ya. Dan ternyata B ada 2, 5, 6, 8. Jadi di situ ada area apa ini? Ini kan muncul apa? Ini yang disebut sebagai apa tadi? Irisan ya. Ya, yang ini adalah berarti himpunan anggota asli A, yang ini himpunan anggota asli yang di B itu ya. 47 yang di luar himpunan anggota himpunan A dan B. Ya, yang diagram Venn, saya pikir nggak masalah ini ya. Kemudian masuk ke sebentar, ada kardinalitas, masuk kardinalitas di situ. Kardinal ini muncul istilah di sini ya. Bentar ya, nanti bisa kita bagi dalam 3. Ada yang tanyakan deh. Kardinalitas, kalau Anda baca di situ apa? Jumlah di dalam elemen. Masih banyak juga ya. Ada yang tanyakan sih? Masuk ke kardinalitas ya.
Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah N, A ya. N dalam kurung A atau Permisi Pak, ya. ini share screen-nya berhenti ya? Berhenti. Iya Pak, sampai kardinalitas. Sebentar, otomatis berhenti tadi. Kenapa kalau otomatis keluar tadi ya? Ya, ini udah ya, kardinal. Silakan kalau ada yang tanyakan sedikit lagi mungkin ya. Ini juga baterai saya low lagi. Sampai ini jalan ya. Oke, gini aja ya, kardinal. Banyak istilah yang harus Anda tahu, hafalkan paling enggak di situ. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal, istilahnya kardinal ya. Misalkan B, himpunan dari X sedemikian hingga X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Prima yang lebih kecil dari 20 anggotanya jelas ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sehingga tanda mutlak di situ ya. NA atau B ini ya. B tanda mutlak jumlahnya ada berapa? Ada 8 ya, dihitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Kemudian T 8 ya. T adalah anggotanya kucing, A, Amir, 10 paku, sehingga kardinal dari T, jumlah elemen anggota dari himpunan T, ada berapa? Benar, 5 ya, cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A, anggotanya adalah A itu sendiri, himpunan A, himpunan dalam himpunan A, sehingga kardinalnya adalah cuma 3 ya. 1, 2, anggotanya berapa? Ini jadi 3. Itu ya, kardinal ya. Yang ditanyakan, kardinal jumlah elemen di dalam himpunan A. Kardinal, himpunan kosong. Himpunan kosong apa? Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 ya. Kosong disebut dengan himpunan kosong, null set. Pastinya adalah ini yang 0 coret ini ya, atau himpunan kosong. Itu ya, himpunan kosong. Contoh, E adalah membentuk himpunan E. Berapa anggotanya ini? Sebandingkan semua anggota X, sebandingkan hingga X kurang dari X. Maka NE atau E mutlak tadi sama dengan 0. Benar nggak ini? NE-nya 0. Benar ya? Iya Pak, benar. X kurang dari X. Ada nggak? Ya, pernyataan ini jadi nggak ada ini ya. Kecuali kalau X kurang dari sama dengan X, maka NE sama dengan 1. Oke, kalau X kurang dari sama dengan X, NE sama dengan 1. Siapa? X. Ya, oke. X-nya itu sendiri ya. Minimal X-nya itu sendiri. Ya, karena sama dengan. Kemudian apa ini? Yang kedua, P. Orang Indonesia yang pernah ke bulan. Benar nggak ini? NP-nya sama dengan 0, kardinalnya 0. Indonesia yang pernah ke bulan. Hampir mau jadi ya. Iya Pak. Walaupun sekarang jadi ini apa itu objek wisata ya. Siapa aja bisa ke bulan, cuma harus bisa bayar dengan ini tertentu. Itu ya, himpunan kosong. Ada yang tanyakan deh. Ini kita sebentar sedikit lagi nanti ya. Oh masih lama ya. 20 menit. Himpunan kosong. Ini ya, kalau Anda perhatikan di situ himpunan apa ini? Himpunan kosong, himpunan dalam himpunan kosong dapat juga ditulis dengan, supaya nggak bingung, ya, Anda tulis dengan 0 gitu ya. 0 yang crash coret gitu ya. Himpunan ini himpunan kosong, himpunan dalam himpunan kosong. Dua ya. Yang satu adalah elemen kosong, yang kedua himpunan dalam himpunan kosong. Ini berbeda-bedakan ya. Ini himpunan, kalau yang ini hanya anggota elemen. Ya. Jadi yang ini
sebenarnya apa ini? Himpunan kosong, ya, himpunan kosong dia merupakan bukan himpunan kosong ya, karena dia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong ya. Itu ya, himpunan kosong ini berapa NE-nya ini jumlah elemennya. Kalau yang ini memang dia kosong ya, memang nggak ada ini. Kardinalnya 0, tapi kalau yang ini jumlah elemennya ada berapa? Jadi himpunan dalam himpunan kosong jumlah elemennya dia satu ya, ya kosongnya itu sendiri. Ya, ini masih ada anggota. Kalau yang begini berarti tidak ada kardinal, tidak ada anggotanya. Ya, gitu ya. Himpunan bagian subset di situ. Bagian subset ya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B, gitu ya. Setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A, kebalikannya ya. B superset dari A. Jadi A di sini dia merupakan himpunan bagian dari B, jelas ya, karena dia masuk di dalam himpunan B ya. Hanyalah himpunan bagian dari himpunan B ya. Ya, B-nya superset, jadi kebalikannya. Anggotanya pun begitu, A himpunan bagian dari himpunan B. Kalau B subset, artinya B ini notasinya jadi kebalik ya. Jadi U-nya ke kiri ya. Kalau himpunan bagian ini yang ke kiri, kalau yang superset berarti notasinya ya walaupun sebenarnya sama ya, kebalik. Gitu ya. A himpunan bagian dari B. Jadi B adalah superset ya. Karena di sini apa ini? Kebalikannya tandanya. Ya, itu yang di himpunan bagian. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B ya. Jadi anggotanya di A juga merupakan anggota di himpunan B, gitu ya. Setiap elemen, jadi semua ini ya, semua anggota elemen di himpunan A merupakan elemen dari B. Ya, itu ya. Kalau kita perhatikan contohnya apa ini? 1, 2, 3 masuk semua ya. Jadi dia merupakan himpunan bagian ya. Itu ya. 1, 2, 3 himpunan bagian dari termasuk ini. Nah, ini ada notasi apa ini? U yang terbalik C, huruf C ini ya. Ketika ada tanda bawah garis di situ, paling tidak dia apa ini sama ya. Atau kurang dari X sama dengan ini ya, istilahnya gitu ya. Jadi jumlahnya sama di sini. Masih subset himpunan bagian. Yang ketiga gimana ini? N kurang dari himpunan bagian Z. N tadi apa? N Alami ya, Pak. Alami. Natural atau alami. Z-nya adalah Z-nya apa Bilangan tadi? bulat. Ya, Pak. Oke. Bulat. Benar ini? Masuk nggak himpunan bagian? Kalau alami mulai dari berapa? Mulai dari 1. 1 ya, positif. Kalau Z? Nggak bisa kelihatan ya. Kalau Z? Z tadi berapa? Minus tak hingga sampai tak hingga. Mulai dari minus tak hingga sampai ke plus tak hingga. Jadi masuk ya? Masuk nggak ini? Iya. Masuk ya. Kemudian ini gimana nih? R? Bilangan Z. real. Real ya. Himpunan bagian dari R? Iya. Z himpunan bagian dari R? Anggotanya R siapa? Bedanya apa itu, Dek? Anggota real ya. Bilangan real berapa aja? Semua masuk, Pak. Pecahan juga. Masuk ya. Artinya apa ini? Benar nggak himpunan bagian dari Z? Apakah benar ini?
Tadi kan dari min tak hingga sampai plus tak hingga ya. Ini juga min tak hingga sampai plus tak hingga. Bedanya apa di situ? Kalau bulat pecahan nggak masuk, Oke. Kalau real, sip. masuk pecahan. Jadi udah tahu ya. Jadi kalau real yang bukan bulat dia juga bisa masuk juga gitu ya. Ya 0,0 itu seper 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya itu masuk ya real ya. Kalau C, R kurang dari C, C tadi apa C? Kompleks. Kompleks ya. Masuk himpunan bagian? Benar nggak? Masuk nggak nih real? Kalau kompleks siapa saja bilangannya? Gimana? Ada yang tahu benar nggak ini? Walaupun ya karena sudah ditulis ya benar ini. Kompleks siapa sih kompleks? Semua sama semua bilangan ini. imajiner, Pak. Semua oke. Udah ada yang siapa tadi jawab? Udah benar tadi ya. Semua bilangan dan apa ya? Semua bilangan real dan bilangan imajiner. Dan apa nih? Imajiner. Imajiner. Lawannya dari real di situ apa? Imajiner ya. Imajiner itu artinya apa tadi? Imajiner. Ya walaupun beda ini ya, beda. Imajiner itu bayangan, imagine. Tidak nyata gitu ya, tidak real. Kompleks ya. Ini nanti tetap dipakai ini kompleks ini. Anda ketemu nanti di RL nanti ya. Ketemu lagi nanti di AC itu. Makanya Anda sebenarnya salah jurusan, salah prodi gitu. Telekomunikasi yang Anda pelajari itu sebenarnya fakultas maya gitu ya. Engineering maya gitu ya. Banyak berkaitan dengan segala sesuatu yang maya, tidak kelihatan. Gitu ya. Tapi efeknya ketahuan nanti, efeknya terasa. 3A, himpunan X, Y, 9 hingga X plus Y kurang dari 4 dan X lebih besar sama dengan apa ini? Harusnya ada lagi nih, X lebih besar dari 0 ya, dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Ini berapa aja ini? Satu lagi, B. Berupa pasangan nanti ya, jadi elemennya berupa pasangan, X, Y bentuknya. Dengan 2X plus Y kurang dari 4, X lebih dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Ini anggotanya siapa aja nih? Sehingga apakah B himpunan bagian dari A? B ini berapa jawabannya ini? 2X plus Y kurang dari 4. Isinya berapa aja ini? X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 dibatasi kurang dari 4. Berapa aja ini? Ada yang tahu? Kalau X-nya ini kan mulai dari nilai 0 ya. Ketika X-nya 0, siapa aja deh? Oh ini banyak ini. Bisa diturunkan ya? 0 dengan 0 masuk? Iya. Masuk ya? X0, Masuk. Y0, X-nya 1, Y-nya 0. Masuk? Iya, Pak. Masuk, Pak. X-nya 2, Y-nya 0. Iya. Enggak. Masuk, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya. X2, Y-nya 0 nggak masuk ya. Kecuali kalau kebalik tadi 0 ini 1. Kalau 01, aduh sebentar. Bentar, aduh, harus dicas tuh ini. Bentar. Ada yang ini. Coba di ini dulu ya. Sebentar.
Gimana? Udah ketemu jawabannya tadi? X-nya 0, Y-nya 1, masuk? Sebentar, harus hubungan dengan ini ya. 01 masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Jadi gini jawabannya di 01. Kemudian berapa lagi? 02, 03. 02 ya, gitu ya. Sebentar, aduh pen ininya lupa saya. 02 masuk? Masuk. Iya, Pak. Masuk ya. 03 Masuk, Pak. Masuk, Pak. 04 Enggak. Tidak. enggak ya. 03 terakhir ya. Itu ya salah satunya. Ini yang masuk di tadi ya. Walaupun sebelumnya ada ya. Iya. Tertentu ya. Sebelah kanannya juga ada tadi. Kemudian yang A berapa A? A berapa aja A? Maka P himpunan bagian dari A. A-nya berapa aja, Dek? Kalau mulai dari 00 masuk? Masuk. 00 masuk ya. Kemudian 01 masuk. Masuk. Jadi kebayang ini berapa? Ada banyak ya. 10 masuk. Masuk. Masuk ya 10. Jadi gitu nanti 1 berapa? 10 11 ya terakhir sampai jadi banyak nanti ya bisa diisi nanti ya. 10 terakhir di berapa itu? Terakhir di berapa nih? Apakah 22? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi yang terakhir di 2,1 ya atau di berapa? 1,3 2. 1,2 ya. Ya, jadi gitu kan. Nah, gini ya, jawabannya gitu. Jadi kelihatan sehingga nanti di situ apa? Benar nggak ini? B himpunan bagian dari A? Betul, betul. B kelihatan ya. Masih himpunan bagian ya. Ya, ada 01, 02 pun juga masuk. Nanti di sini 03. Ya, masih himpunan bagian ya. Salah satunya begini, ya variasi ini loh ya. Walaupun mudah nanti apa itu ya divariasikan gitu ya. Jadi banyak Anda nggak akan ketemu dengan model diferensial integrator gitu ya. Ada yang analisis persamaan panjang gitu ya. Jadi banyak di bermain logik ya, logika di situ. Itu deh intinya nih. Ada yang ini ditanyakan. Ada yang tanyakan? Lupa nanti himpunannya sama ini ya. Itu ya satu hal lagi nanti himpunan bagian sebentar. Himpunan bagian atau subset. Ya.
teorema 1 sembarang himpunan A berlaku hal berikut. Himpunan A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Ya, nggak masalah ya. Himpunan A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A gitu ya. Jadi kosong ini masuk teorema ya. Jadi mau ini masuk teorema. Jadi kosong dia merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu ya. Oke. Ini pernyataan yang benar, yang A adalah juga benar gitu ya. Yang C pun juga sama. Jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C, maka himpunan A adalah himpunan bagian dari C. Benar ya? Aksioma benar teorema ini ya. Jadi teorema 3 ini 3 teorema ini berlaku ya. Itu ya. Ini induktif, asosiatif ya. A kurang B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Ya, itu ya. Ada yang tanyakan? Teorema 1. Kemudian apalagi ini? Himpunan kosong adalah himpunan bagian A ya. Tadi udah ya, teorema 1. Dan A adalah himpunan bagian dari A. Teorema 2. Nah ini. Maka ada lagi nih, kosong ya, kosong dan A disebut dengan himpunan bagian tak sebenarnya dari himpunan A, gitu ya. Walaupun teorema benar, maka teoremanya juga benar juga, disebut kosong dan A disebut himpunan bagian yang tidak sebenarnya ya, improper subset dari A ya. Jadi bayangan, imagine tadi itu ya, maya. Jadi ketika himpunan A adalah 1, 2, 3, apa ini? Maka yang total di situ himpunan 1, 2, 3 dan kosong disebut improper subset dari A. Itu ya. Himpunan bagian yang tidak sebenarnya. Ya. 1, 2, 3 dan kosong. Himpunan bagian, tapi yang himpunan bagian yang tidak sebenarnya. Itu ya, ada yang tanyakan? Satu sedikit lagi deh, himpunan bagian. Nah ini, oke, mungkin dari situ sudah ya. Himpunan bagian, subset masih di subset. Ini ya, ketika ada tanda garis bawah A himpunan bagian subset B berbeda dengan ketika subsetnya tidak ada tanda garis bawah ya. Ketika tidak ada garis bawah A himpunan bagian B adalah himpunan bagian dari B. Himpunan bagian ya, tetapi jumlah elemennya di A ya, himpunan A tidak sama dengan jumlah elemen di B. Itu ya, dinyatakan begitu. Jadi harus kurang ya. Jadi jumlah anggotanya tidak boleh sama ya, karena di situ tidak ada tanda apa sama dengan ya. Kurang lebih sama tadi dengan kurang sama dengan itu ya. Ya. Himpunan 1 dan himpunan 2, 3 adalah ini. Nah, satu hal lagi ya. Jadi kalau kebalikannya apa ini? Jadi kalau yang real disebut dengan himpunan bagian proper ya, yang sebenarnya. Himpunan 1, himpunan 2, 3, himpunan bagian sebenarnya ya. Himpunan 1, 2 ataupun 1, 3 ya. Yang ada ya, yang muncul. Nah, satu hal lagi, ketika ada himpunan bagian, ada tanda sama dengan garis bawah, A adalah himpunan bagian subset dari B yang memungkinkan, ya. Jadi memungkinkan himpunan A sama dengan himpunan B. Itu ya. Ada yang tanyakan ya? Jadi itu di masalah subset. Jadi wah ini makanya ada muncul banyak istilah nanti ya. Tolong perhatikan di situ banyak.
Ada yang tanyakan, Nek? Puluh, oke, bisa kita gunakan ini ya. Sampai 20 slide aja dulu ya. Silakan dibuka-buka dulu. Ada yang tanyakan nggak? Mungkin itu dulu, cukup dari itu dulu. Kita nanti dibaca, banyak membaca gitu ya. Kalau yang analisa banyak itu nggak terlalu di matematika diskrit itu. Jadi paling tidak ya, teorinya itu nanti yang dipegang nanti. Ada yang tanyakan? Kita masih di slide sampai yang ke-20, nanti beda lagi nanti ya. Loh, ini juga sama dan apa ekivalen sekalian lah nanti ya. Banyak di istilah nanti ya yang muncul ya. Tolong diingatkan nanti. Sebelum saya close, gimana? Ada dari materi, ada yang tanyakan ini? Pengantar awal ya. Nanti dikembangkan di tugas ya, LMS-nya gitu. Saya minta dicontoh soalnya pun coba di nanti ini ya, nantilah via grup nanti. Bisa soal apa tertentu atau mungkin bisa Anda kembangkan dari soal kelompok gitu ya. Jadi nanti kalau ada tugas besar kelompoknya di situ, saya minta mungkin di kelompoknya ada variasi soal sehingga akhirnya nanti bisa dipakai ya, ada kemungkinan bisa diusulkan untuk jadi soal ujian gitu ya. Itu ada yang tanyakan ya? Sebelum saya close, udah sharingnya udah ketutup, cukup ya, kelamaan juga bosan karena memang satu SKS berapa kita hanya 30 menit itu ya, setengah jam. Ada yang tanyakan? Kalau enggak mungkin itu cukup dulu. Tadi yang tentang apa yang belum masuk tadi udah clear tadi ya? Nadaina ada? Sudah ada, Pak. Mana? Ini Pak ada. Baru sampai tadi, baru sampai rumah. Oh gitu. Coba on cam di mana ini? Nadaina di mana? Bisa on cam? Halo? Masih adakah Nadaina? Apa? Baru sampai rumah. Oh gitu. Iya. Oh, Anda yang ini tadi vaksin ya? Di mana ini? Di rumah. Enggak, maksudnya rumahnya di? Di Ujung Berung, Pak, di Bandung. Oh gitu, dekat aja ya. Iya. SMA dulu, SMA berapa? SMA Al-Ghifari, Pak. Ya? SMA Al-Ghifari. Oh. Loh, dekat di Bojong Soang, bukan? Al-Ghifari itu Di Cisaranten, Pak, agak jauh. Yang oke. Nadifah tadi satunya sama Nadifah ya. Nadifah Puspita. Masih izin Nadifah Puspita itu yang ada ya. Pas sama Noval ya. Hadir Pak Noval. Tadi di mana tadi? Tadi koneksinya masih belum connect Pak, masih gangguan. On cam di mana Noval? Di rumah. Di mana rumah? Bojong Soang. Oh gitu. SMA berapa dulu? SMA Alpha Centauri. Oh. Nadaina tadi sudah ya. Berarti tinggal satu ya, Nadifah ya.
Nadifah ya yang belum ya. Iya Pak, katanya lagi ada kendala, nggak bisa masuk di Meet, Oh gitu. kan masih loading. Waduh. Dari kemarin loading terus. Iya Pak, lagi ini katanya IndiHome-nya Oh, dari yang kemarin. gitu. Oh gitu. Jadi gimana ini? Siva orang mana ya, lupa. Eh? Siva tuh orang mana? Jogja. Masa? Oh gitu. Bukan luar pulau ya. Lagi kendala ya. Oke, kalau nggak ada mungkin itu ya pas kita di apa ini bisa dikembangkan asinkron nanti ya sambil ke grup nanti kalau ada tugasnya. Kalau nggak ada lagi sekian mungkin terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.